Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli, YouTuber yang memiliki jambul Prambanan, tapi sayang sekali masih jomblo happy. Jomblo happy itu pilihan hati, bukan aku tak mampu pilih punya kekasih. Banyak yang mau sebenarnya, cuma saya nih tahan dulu Rusdi, harus kumpul dana dulu. Langsung rudal hatinya, ketemu walinya, langsung menikah guys. Yeay, amin. Doakan guys, semoga di tahun 2003 ada warna baru buat status saya ini. Adakah masih jomblo ataupun sudah menikah? Amin, doakan. Jadi kepada anda yang masih jomblo, semangat terus, karena jomblo juga manusia, jadi harus bahagia. Bagi yang sudah pasangan, terimalah pasangan anda sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anda yang terus hadir di sini, memberikan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih juga karena memberi video-video terbaik kepada saya untuk mengedukasi saya, memberi pemahaman kepada saya, dan juga mau anda mendengar klarifikasi daripada saya lagi-lagi tentang Malaysia dan juga Indonesia. Dan saya Rusdi Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan buat anda yang sedang menonton di Indonesia ataupun di mana anda berada. Semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi satu video. Video ini mungkin ada sedikit panas, tapi ya nggak apa-apa karena kita belajar guys. Kalau ada hal yang memang benar tapi sakit, ya kita harus menerima dengan hati yang terbuka begitu. Karena hidup ini harus sentiasa belajar dan belajar. Ada hal yang mungkin sakit tapi baik buat kita. Tapi ada hal baik tapi tak bagus buat kita. Jadi begitulah cara Allah menyusun kehidupan kita sebagai hambanya guys. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi satu video di tahun 2003. Adakah benar budaya dan juga bahasa Indonesia sudah mendominasi Malaysia guys? Nah, sebagai rakyat Malaysia yang memang berada di Malaysia, memang tinggal di Malaysia, hidup bersama dengan teman-teman yang ada di Malaysia, jadi mungkin melalui video ini saya akan berikan sedikit respon bahagian mana yang di video ini yang benar, bagian mana yang dalam proses begitu. Nah, jadi mungkin di anda yang menonton di sini akan makin, oh rupa-rupanya di Malaysia itu sinetron terkenal, rupanya di Indonesia itu lagu terkenal, kalau di Indonesia itu bahasa Indonesia itu terkenal, kalau di Malaysia itu oh di tempat ini banyak orang Indonesia, makanan Indonesia populer di situ. Jadi disinilah saya akan memberikan sedikit klarifikasi. Jadi kalau mungkin ada hal-hal yang kurang enak didengar, jadi anggaplah ini adalah satu hal yang menguji hati kita agar menjadi manusia yang lebih matang begitu. Oke, jadi tanpa masalah, ayo kita sama-sama saksikan videonya seperti apa dengan kiraan 3, 2, 1, jom. 2023 Melayu Malaysia kian stres hadapi dominasi bahasa dan budaya Indonesia. Kenapa kaum Melayu Malaysia cenderung berperilaku aneh menyangkut budaya dan bahasa Indonesia? Mereka suka main klaim seenaknya tanpa ada rasa malu dan seolah tak memiliki harga diri lagi. Dan pada tahun 2023 diperkirakan sikap seperti ini akan terus berlanjut. Suka klaim ya? Kaum Melayu Malaysia akan menghadapi masalah yang sama, yakni semakin hilangnya identitas mereka. Ada yang mengatakan bahwa sikap itu muncul karena mereka terjepit oleh kaum Cina dan India di negaranya. Sepintas, pendapat ini ada benarnya. Tapi menurut kami, bukan semata-mata faktor itu. Kalau betul hanya karena terjepit di ujung Medini, seharusnya kaum Melayu Malaysia justru berbaik-baik dengan Indonesia. Sebentar ya guys. Oke, sebenarnya kan kalau tentang kecelaruan identitas ya, biasanya berlaku itu di kota-kota, lagi-lagi di Kuala Lumpur guys, karena di situ kan sudah berlaku asimilasi ya. Tapi kalau di sekitar negeri-negeri di luar daripada Kuala Lumpur seperti di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak, itu Melayunya itu masih kental banget guys. Maksudnya di sini kental banget, di sini India kental, Cina kental, Melayu pun kental. Maksudnya di situ masing-masing. Coba waktu kalau di kota di sini, di kota besar ini, nah biasanya itu sudah berlaku asimilasi yang sangat-sangat luar biasa. Yang paling dominan itu yang bisnis lah. Nah, macam orang
Cina, macam orang India, Melayu tu ada, tapi mungkin ada di kerja-kerja yang lain begitu. Jadi begitulah. Tapi kalau masih lagi di negeri-negeri lain tu, itu maksudnya masih kuat lagi Melayunya di situ, Indianya di situ, Cinanya di situ masih berlaku. Cuma di sini kalau di kota ini persaingan antara Melayu, India dan juga India itu terlalu ketat guys, ketat banget. Jadi siapa yang memiliki mental bisnis yang besar, yang berani mencoba sesuatu yang baru, dia akan menjadi yang mendominasi begitu. Oke, jadi kita lanjut videonya. Mereka malah mengundang permusuhan dengan Indonesia. Aduh, ini saya kadang-kadang bingung nih guys, Malaysia Indonesia ini. Bahwa mereka sebenarnya merasa terjepit dari segala lini. Mereka terdesak oleh Cina dan India, tapi juga merasa terjepit oleh dominasi budaya dan bahasa Indonesia. Nah, kalau kaum ini Melayu Malaysia mengalami krisis identitas dan bereaksi dengan sikap tak wajar, yakni menghalalkan segala cara. Jangan heran bila sikap dan pernyataan mereka sering menggelikan. Contohnya, ada tokoh Melayu palsu yang meminta agar Indonesia tidak menafikan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Oh, Indonesia juga Padahal, tidak menafikan. Indonesia tak pernah menafikan hal itu. Oh, tidak pernah menafikan. Indonesia hanya mempertahankan nama bahasa Indonesia sesuai Sumpah Pemuda dan Konstitusi. Sumpah Indonesia Pemuda pun tak pernah mencampuri nama bahasa yang dipakai Malaysia. sesuai dengan Sumpah Pemuda bahasa Indonesia. Mereka Akarnya bahasa Melayu juga. Bahwa bahasa Melayu dituturkan hingga ratusan juta. Kalau pernyataan itu benar, berarti kaum Melayu Malaysia sudah berhasil mengantar bangsakan bahasa Melayu. Soalnya Malaysia baru 33 juta. 33 juta Tapi penduduk. Kenapa mereka masih bingung? Mereka juga masih sibuk seminar dan simposium. Inilah yang bikin orang tertawa. Dan pandangan profesor dari Sarawak berikut mempersoalkan pula keanehan itu. Keanehan itu. Yang saya dengar sejarah keagungan, sejarah bahasa Melayu sudah dituturkan di sini, di sana, di merata tempat. Okey. Kalau begitu, jadi apa perlu simposium pengantarabangsaaan yang Perdana Menteri nak mengantarabangsakan bahasa Melayu. Kalau sudah diantarabangsakan. Ini Profesor Datuk Jayum Jawan, Malaysia. Kalau saya tak tahu ini Malaysia, saya terasanya saya di luar negara. Dalam simposium ini orang bercakap tentang bahasa Melayu. Jadi di mana konsep keluarga Malaysia ataupun keluarga Melaya ataupun keluarga Melayu yang diutarakan oleh Perdana Menteri tadi. So, jadi kerana bila bercakap tentang bahasa Melayu itu bahasa milik orang Melayu ke ataupun bahasa Melayu itu milik orang Malaysia? Jadi saya datang bukan nak mempertikai, menyaran, saya semua datang nak komen, saya nak bertanya dan dua perkara saya tak ada benda. Ada dua. Kerana saya bukan pakar, bukan pakar bahasa, tapi saya mau Prof yang humble melontarkan banyak persoalan statement untuk dipikirkan oleh para ilmuwan dalam bahasa ini. Saya bukan pakar bahasa, bidang saya politics and governance. So jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, ini hampir 2 hari penuh saya sudah mendengar perbincangan para ilmuwan. Saya boleh katakan saya kecewa. Kecewa. Saya tidak tertarik. I'm not impressed. Kenapa? Okay. Yang saya dengar sejarah keagungan, sejarah bahasa Melayu sudah dituturkan di sini, di sana, di merata tempat. Kalau begitu, jadi apa perlu simposium pengantarabangsaaan yang Perdana Menteri nak mengantarabangsakan bahasa Melayu? Kalau sudah diantarabangsakan sebagaimana yang saya dengar 2 hari ini, jadi apa lagi yang perlu? Ataupun metodologi penyampaian itu ada kecacatan. Jadi mungkin salah tafsir. Kita kata orang yang bertutur bahasa Melayu di sini, di sana. Misalnya kalau saya tak mau petik
negara yang diwakili di sini nanti mereka kecewa. Negara yang tidak diwakili. Misalnya, adakah bahasa Melayu itu dituturkan di New Zealand? Bila di New Zealand, siapa yang mentuturkan bahasa Melayu? Siapa yang bercakap bahasa Melayu? Adakah orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand? Atau warga? Kalau orang Melayu yang sudah berpindah ke New Zealand bercakap bahasa Melayu di New Zealand, saya rasa itu bukan pengantarabangsaan. Pengantarabangsa maksudnya tadi orang Maori bercakap bahasa Melayu, itu baru pengantarabangsaaan. Kalau orang Melayu misalnya di selatan Thailand, memang itu orang Melayu, takkan dia bercakap bahasa lain. So, jadi itu dari segi metodologi. Sebentar ya guys, Profesor sendiri pun masih bingung guys. Hala 7 bahasa Melayu ini sebenarnya. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Saya kemarin, saya sempat berhubung dengan seorang teman saya guys. Melalui HP, telepon. Aku mau, empat guys teman saya hubungi. Saya tanya satu pertanyaan dengan mereka. Bro, begitu. Sebenarnya yang di Malaysia ini kamu percaya apa nih? Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia begitu? Sebenarnya saya sampai sekarang belum boleh menjawab pertanyaan itu. Sampai ini baru 4 orang saya tanya guys. Itu orang-orang yang sudah bekerja guys di kerajaan. Coba bayangkan kalau saya tanya anak-anak muda Malaysia. Pasti mereka tuh bingung begitu. Jadi Profesor sendiri masih lagi dalam proses. Sebenarnya bahasa Melayu Malaysia ini mau kemana sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah di Malaysia masih lagi dalam terperangkap dengan kegemilangan ataupun kesuksesan alam Melayu zaman dulu begitu. Masih terperangkap di situ, masih terperangkap dengan alam Melayu yang zaman dulu. Oke, masih terperangkap. Jadi itu yang membuatkan alam Melayu itu makin lama tidak memiliki update yang sesuai dengan zaman sekarang begitu. Nah, kalau macam Indonesia, sebagai contoh ya, Indonesia itu kan adalah negara yang berevolusi. Negara yang bahasa yang berkembang dan terus berkembang sehingga kan banyak negara yang suka belajar tentang bahasa Indonesia karena bahasanya itu berkembang. Tidak terperangkap di alam dulu begitu. Kalau Melayu ini masih terperangkap. Masih terperangkap di situ. Ya, kita kena akui ya, bahasa Melayu dulu ataupun alam Melayu dulu memang ada zaman kesuksesannya. Tapi bukan bermaksud menukar bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia yang akan dituturkan oleh banyak suku di dalam Malaysia. Alam Melayu itu akan terus hilang daripada muka bumi ini. Tidak. Nah, tidak sebenarnya. Jadi mungkin sekadar sesuaikan dengan peredaran generasi sekarang begitu. Jadi Profesor sendiri yang bingung guys. Apalagi saya dan juga teman-teman yang lain yang rakyat biasa di Malaysia ini guys. Jadi bukan saya mau meredahkan ataupun mau menunjukkan sisi buruknya Malaysia, tapi sebenarnya seluruh dunia, bahkan banyak negara, banyak orang sudah tahu Malaysia itu bahasanya agak sedikit menurun ya dari segi nilainya berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Bukan bermaksud bahasa itu tidak bagus, tapi mungkin perlu dievolusikan, revolusi, begitu, dikembangkan lagi. Jangan kembali terus ke alam Melayu, sedangkan kita sekarang berada di era yang sangat-sangat modern begitu. Nah, begitulah maksud saya. Jadi apa yang dikatakan oleh Profesor ini jujur ya, terlalu jujur menurut saya, dan sebenarnya kejujuran itu walaupun sakit harus diterima, harus ditelan karena memang itulah kenyataannya. Jadi semoga dengan komentar-komentar seperti ini bisa didengar dan sesuatu yang berlaku dalam bahasa Melayu Malaysia ke depannya. Dan jujurnya guys, saya juga masih bingung. Malaysia itu gunakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Saya juga masih bingung sampai saat ini guys. Minta maaf, saya harus jujur. Bukan bermaksud saya bodoh, tidak. Tapi saya cuma mau bingung. Beritahu, itu yang berlaku dengan diri saya. Kalau saya sendiri yang bisa dikatakan suka membaca, suka berhubung dengan orang-orang yang berilmu, persekitaran saya itu adalah orang-orang guru juga, masih bingung bagaimana dengan teman-teman saya yang memang mungkin mereka itu belajarnya nggak terlalu tinggi begitu.
Jadi bagaimana tuh? Mungkin mereka juga malas aku pikir, nah, begitu. Sedangkan saya ini duduk di sini memikirkan karena saya sayangkan Malaysia begitu. Oke, jadi ya kita lanjut. Ada benda tak tepat. Ada benda yang tak tepat. Mungkin bukan salah, tak tepat. Itu nombor satu. Nomor satu. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang saya sebut tadi, konteks. Cakap bahasa Melayu itu tadi. Seolahnya cakap tentang bahasa Melayu itu bercakap dalam konteks Malaya. Malaya. Jadi Malaya itu saya tidak penting, saya tidak wujud semasa Malaya 1957 ataupun sebelumnya. Malaya, betul. Ya, karena saya dilahirkan sebagai seorang Sarawak yang Sarawak sebuah negara yang berdaulat. Saya pun di Sabah, guys. Adakah saya Melayu di Sabah? 1963. Tapi kalau kita bercakap tentang bahasa Melayu di Malaysia, jadi apakah peranan orang seperti saya? Iban. Apakah bahasa Melayu itu bahasa saya? Saya orang Iban. Orang saya Iban. ada bahasa sendiri. Betul, saya ada bahasa sendiri, dialek yang sendiri. Saya dengar tadi bahasa Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa orang Melayu. Saya rasa kalau saya seorang Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa saya juga. Bukan begitu? Kalau orang dia juga bingung, guys. Dia juga bingung. Malaysia, rakyat Malaysia, bahasa Melayu itu bahasa dia. Profesor Ridwan itu betul lah. Bahasa Melayu itu bahasa dia kerana dia orang Malaysia. Cara dia bercakap tadi. Tapi saya tidak penting dalam kerangka Malaysia, dalam kerangka orang Melayu. Saya orang Sarawak, guys. Sabah juga macam gitu. Ada suku-suku yang banyak, guys. Kita juga bingung. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Oke. Terima kasih mengirimkan video ini kepada saya. Sejujurnya sebenarnya profesor tadi mewakilkan apa yang saya rasakan, guys. Saya di Sabah. Adakah saya juga Melayu, guys? Jadi bingung, guys. Sedangkan kalau di Sabah itu kan banyak suku di situ. Sama macam Indonesia ada macam banyak suku kan. Kalau Sabah Sarawak itu kan sukunya banyak. Dan setiap bahasa itu mereka ada bahasa sendiri begitu. Nah, jadi itu yang jadi mewakilkan banget. Jadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang kalau di Malaysia itu juga bahasa Melayu. Jadi kita nih yang di Sabah Sarawak itu ada kayak kami Melayu. Jadi itu yang harus dipikirkan kembali oleh Malaysia, pemerintah Malaysia. Lagi-lagi di bagian bahasa. Semoga kami yang di bagian Sabah Sarawak ini juga bisa mendapat tempat karena kami ada bahasa sendiri di situ. Oke, bahasa dusun, bahasa Kedazan, Rungos, di situ ada Bajau di situ yang menjadi warga negara. Kalau di sebelah Sarawak pula ada Iban di situ, ada bahasanya sendiri. Jadi harus dipikirkan, adakah itu Melayu? Jadi sampai di sini saja. Terima kasih yang mengirimkan video ini kepada saya. Terima kasih juga karena memberikan. Saya suka video ini, sangat-sangat mewakili perasaan saya, guys. Dan sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.